Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam channel Belajar Hukum. Insya Allah kita akan mempelajari mengenai hukum perizinan. Lalu juga video kali ini kita bakal membahas mengenai pendahuluan dari hukum perizinan. Jadi mungkin kita bakal belajar dari dasarnya dulu terkait dengan hukum perizinan di video ini. Ada beberapa materi yang telah saya siapkan untuk pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah mengenai pengertian izin itu sendiri, pengertian perizinan, lalu juga pengertian perizinan dilihat dari para ahli dan juga atau peraturan perundang-undangan. Lalu juga kita akan membahas mengenai pengertian hukum perizinan, dan yang terakhir di video ini kita akan bahas mengenai tujuan dari pemberian izin. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, silahkan disimak sampai habis videonya, karena insya Allah akan memperkaya keilmuan kalian tentang hukum perizinan. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari izin itu sendiri. Sebenarnya kata-kata izin ini adalah sebuah kata-kata yang memang sudah mungkin teman-teman sering dengar ya, entah itu di kuliah hukum yang sebelumnya, seperti di hukum administrasi negara tentunya ya, karena memang yang namanya perizinan itu adalah salah satu dari bagian dari hukum administrasi negara, yang mana ketika kita mempelajari hukum administrasi negara pastinya kita bakalan bertemu dengan namanya perizinan. Dan juga mungkin kalau misalkan teman-teman di kehidupan sehari-hari itu juga teman-teman bakal menemui kata-kata izin ya. Contoh misalkan teman-teman yang sedang berkuliah itu pasti bakal ada kata-kata meminta izin atau minta izin nggak ikut perkuliahan. Nah ini kan salah satu dari kata-kata izin ya. Jadi memang bisa dilihat kalau misalkan kata-kata izin ini adalah kata-kata yang familiar untuk teman-teman karena ini bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, izin sendiri itu sudah ada dari zamannya hukum ketika kita masih di bawah Belanda ya, atau masih di zaman penjajahan Belanda, yang mana dulu itu disebut sebagai vergunning ya. Vergunning itu nanti ada tulisannya di sini ya. Semoga ada ya. Nah, jadi memang udah ada kata-kata izin dari ketika zamannya penjajahan Belanda yang kemudian diadaptasi lagi oleh Indonesia dan dijadikan bahasa Indonesia yang artinya izin. Ya. Kalau misalkan kita lihat dari KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, izin sendiri itu adalah pernyataan mengabulkan, tidak melarang, persetujuan dan juga membolehkan. Yang mana di sini kita bisa ambil sebuah pengertian umum terkait izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintahan yang ada pada ketentuan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan-larangan. Izin itu sendiri menyangkut suatu hal demi kepentingan umum yang mana harus ada pengawasan khusus terhadapnya. Dan izin pada umumnya didasarkan atas keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan yang terburuk. Jadi dari pengertian tersebut bisa dilihat bahwasanya izin ini adalah meminta sebuah hal yang awalnya itu dilarang, kemudian karena adanya sebuah izin, akhirnya itu menjadi sebuah hal yang dibolehkan atau ada sebuah dispensasi dari keringanan dari sebuah hal yang dilarang, sehingga dengan adanya izin ini hal yang dilarang tersebut akhirnya diperbolehkan. Kemudian para ahli sendiri itu mempunyai beberapa definisi terkait izin itu sendiri. Yang pertama ada dari Utrecht yang berpendapat bila mana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya,
asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut, yaitu adalah izin. Jadi intinya adalah ketika ada sebuah hal yang dilarang oleh pemerintah, orang yang mempunyai kekuasaan, akan tetapi pemerintah masih memperbolehkan untuk melakukan hal yang dilarang ini. Nah, untuk melakukan hal terlarang ini maka ada namanya izin, ya, atau membolehkan melakukan hal terlarang atau hal yang sudah dilarang. Lalu juga ada Prayudi Atmosudirjo mengatakan bahwa izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang, yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian daripada syarat-syarat, kriteria, dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Kemudian ada dari Syahran Basah mengatakan, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu, yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada dari Ateng Syafruddin menyatakan, izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan atau hal yang dilarang untuk menjadi boleh. Lalu ada juga dari Profesor Bagirmanan yang menyatakan bahwasanya izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umumnya dilarang. Dan juga ada dari W.F. Prince yang mengatakan bahwasanya izin dapat diartikan dalam artian memberikan dispensasi dari sebuah larangan, dan ketika pemakaiannya itu juga memberikan sebuah kebolehan atas larangan tersebut. Lalu terakhir ada menurut Van der Pot yang menyatakan bahwasanya izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuatan peraturan. Nah, dari definisi para ahli tersebut kita bisa lihat bahwasanya memang izin ini adalah sebuah kebolehan, ya, sebuah hal yang bisa membuat awalnya suatu hal itu dilarang, ada larangan, kemudian karena ada izin ini maka diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut, yang mana itu tetap sesuai dengan prosedural yang ada, juklak atau petunjuk pelaksanaan, dan juga sesuai dengan peraturan undang-undangan yang ada terkait pemberian izinnya. Kemudian kita masuk ke dalam izin dalam peraturan undang-undangan. Di sini ada pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang mana izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian ada juga dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu, yang menyatakan bahwasanya izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya memang izin itu merupakan suatu hal yang dipunyai oleh pemerintah, ya, atau pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin terhadap seseorang atau badan ataupun swasta, yang kemudian hal tersebut itu dari awalnya tidak boleh menjadi boleh karena adanya izin yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari perizinan. Tadi kita udah ngomongin tentang izin, yaitu suatu hal yang bisa membuat sesuatu yang awalnya dilarang karena adanya izin itu dia menjadi diperbolehkan. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian perizinannya. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perizinan adalah hal pemberian izin. Jadi sebuah proses untuk memberikan izin, ya, itu dalam pengertian KBBI.
Lalu juga perizinan adalah suatu rangkaian proses terbitnya keputusan tata usaha negara yang berbentuk persetujuan izin atau penolakan izin yang dimulai dari tahap permohonan, pemeriksaan, penerbitan, sampai dengan pengawasan pelaksanaan izin tersebut. Lalu dalam Permendagri nomor 24 tahun 2006 dikatakan perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha. Dari hal tersebut kita bisa lihat bahwasanya hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang ingin atau memohon atau mengajukan sebuah izin. Nah, itu. Jadi hukum perizinan ini nantilah hukum yang bakal mempelajari terkait bagaimana sebenarnya untuk permasalahan perizinan yang diajukan oleh seorang atau oleh masyarakat kepada pemerintah. Ini akan kita bahas nantinya di dalam hukum perizinan ini. Selanjutnya ada tujuan pemberian izin. Nah, di sini di dalam tujuan pemberian izin kita akan membagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan pemberian izin dari sisi pemerintah dan yang kedua ada tujuan pemberian izin dari sisi masyarakat. Kita akan bahas yang pertama adalah tujuan pemberian izin dari sisi pemerintah. Sini dapat dilihat dua, yaitu pertama adalah untuk melaksanakan peraturan dan yang kedua untuk sumber pendapatan daerah. Kenapa untuk melaksanakan peraturan? Karena memang perizinan ini ada di dalam peraturan undang-undangan. Diperbolehkan untuk masyarakat mengajukan izin, sehingga ini menjadi sebuah tujuan dari pemberian izin dari sisi pemerintah adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh legislatif. Apalagi pemerintah sebagai fungsinya sebagai eksekutif adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Yang kedua, tujuannya adalah sumber pendapatan daerah. Karena memang ketika ada pemberian izin, maka biasanya ada beberapa pembayaran yang mana itu nanti akan masuk ke dalam kas daerah. Jadi itu mendapat sumber pendapatan daerah. Kemudian tujuan pemberian izin dari sisi masyarakat itu ada tiga. Yang pertama adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya pemberian izin ini pastinya segala hal yang dimohonkan kepada pemerintah itu akan mempunyai kepastian hukum. Apakah dia diperbolehkan ataupun tidak? Itu yang pertama. Yang kedua adanya kepastian hak. Nah, dengan adanya izin ini maka hak dari si peminta izin itu akan lebih jelas, lebih pasti. Apakah haknya dia itu memang telah diberikan melalui izin tersebut untuk melakukan hal tersebut atau tidak? Maka yang kedua adalah kepastian hak. Yang ketiga adalah untuk memudahkan mendapat fasilitas. Karena tentunya ketika kita sudah mendapatkan izin atau sudah memohonkan izin dan sudah diberikan izinnya, maka itu adalah bukti legalitas kita untuk melakukan sesuatu hal. Karena itu sudah legal, maka itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan fasilitas yang memang sudah disiapkan atau akan diberikan kepada pemerintah pada orang-orang yang telah mendapatkan izin. Lalu ada beberapa tujuan perizinan yang mana ini kalau tadi dari sisi masyarakat dan juga sisi pemerintah, tapi ini adalah tujuan perizinan secara umum ya. Yang pertama adalah keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu. Karena memang ada beberapa aktivitas yang memang harus dikendalikan oleh pemerintah dan itu tidak semua orang bisa mengaksesnya kecuali ada perizinan. Yang kedua mencegah bahaya bagi lingkungan. Ya, ini biasanya untuk perizinan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Otomatis ketika dia tidak mempunyai izin maka dia tidak bisa beroperasi dan akhirnya pemerintah bisa memilah-milih mana yang kira-kira bisa untuk diizinkan dan mana yang tidak, sehingga tidak semuanya itu berbahaya bagi lingkungan. Lalu yang ketiga ada keinginan melindungi objek-objek tertentu, sama seperti tadi tidak bahaya bagi lingkungan. Yang keempat hendak membagi-bagi secara adil sumber daya yang terbatas. Ini juga kan misalkan memang kita punya sumber daya yang terbatas kan tidak semuanya orang lantas tiba-tiba langsung mengeruknya ya, tetapi harus ada perizinan dulu agar supaya sumber daya itu bisa terbagi dengan adil, tidak dimonopoli oleh satu pihak saja. Karena kalau dimonopoli oleh satu pihak otomatis akan menjadikan sebuah permasalahan ekonomi.
Yang kelima, tujuan perizinan adalah pengarahan dengan menyeleksi orang-orang tertentu, yang mana orang-orang tertentu ini adalah orang-orang yang memang sudah mempunyai kriteria-kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan perizinan. Jadi itu adalah tujuan dari perizinan. Baiklah teman-teman semua, jadi itu mengenai untuk materi kita pada video kali ini yang terkait dengan pendahuluan hukum perizinan. Insya Allah kita akan kembali membahas lagi di sesi selanjutnya terkait dengan hukum perizinan juga. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di video ini, dan semoga ilmu yang bisa saya berikan pada video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.